Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali kita pembelajaran selalu kita hafalkan surat pendek dengan kebiasaan dan selamat kita di dunia dan di akhirat akan diselamatkan dengan Tuhan. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama dari berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abidun wa la antum 'abiduna ma a'budu lahum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahul taqasur hatta zulkumul maqabir. Allah sawfa ta'lamun. Summa Allah sawfa ta'lamun. Allah ta'lamuna ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Itu sebagai salah satu literasi sebelum kita mengawali pembelajaran di setiap pembelajaran lalu membacakan surat Al-Baqarah khususnya sesi 10 supaya literasi sudah berjalan. Kemudian yang sudah hafal semuanya yang belum hafal sudah nanti sudah hafal ulang terus nanti semakin hafal semakin fasih. Kemudian doa seperti ini itu juga sebagai penentang hati, penentang jiwa. Ketika kita mengawali pelajaran ini saya ada lagi rasa was-was dan ini juga bisa dilakukan kita di rumah kalian lagi akhirnya bisa dikaitkan sininya sama pekalannya sambil membaca alat kalimat dan terus lagi juga doa itu juga ketika ada adik kalian yang nangis juga bisa jalur makanya tidak boleh itu juga bisa baca saat akan kalimat dan sampai belum mulai pelajaran
Ali Pambudi Alvaro Arias Satya Alia Rosida Rahmadjani Alia untuk kemarin itu ya ada apa tadi? Oh ada lomba. Nama dia Zalfa Salsabila Anissa Nur Husna Noni Nur Zara Bagas Pratama Dela Lestari Kalkiono Angelina Putri Hasan Fauzi Nadira Putri Zahra Amora Akila Putri Aila Zaskia Amira Nifriat Sebelatia Supriyadi Akaroyan Al-Farisi Ahmadiyah Betina Azhara Rajendra Prawira Mahardika Randi Saputra Tasma'al Lailani Mu'anak Tasma'al Lailani Mu'anak Septiana Rahmawati ya Rahmawati Januar Arya Pratama Derza Zafran Khairi Rizky Ramdhani Azhar Muhammad Desta Kurniawan Aska Al-Fakhi Febrian Juani Selom Aditya Dika Pratama Alfiana Putri ada yang baru pakai? Ya. Berapa? Sudah diberikan Pak. Dan alhamdulillah pada pagi ini semuanya dapat untuk masyarakat dan ada kegiatan pagi hari ini. Bisa nanti dilihat di televisi ya. Judulnya adalah Orang dan Haram dalam pendidikan Islam. Halal dan haram dalam dari halal dan haram tentunya memiliki naik benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah ditinjau secara hukum syariat Islam, ditinjau secara hukum fikih Islam. Halal dan haram itu bisa digambarkan sama fikih semuanya ada dalam Islam. Syariat semuanya itu saling semuanya dalam syariat. Dan hal dalam ini nanti akan menentukan bagaimana perilaku kita sehari-hari dan akan menentukan selain perilaku nanti watak kita kemudian kedepannya seperti apa itu bisa diawali dengan sesuatu yang menyenangkan. Bisa kita lihat seseorang yang sering mengkonsumsi kalimat yang berbau haram. Ada yang dan orang-orang yang selalu memasukkan ke dalam tubuhnya pikiran yang ada sesuatu yang halal
hukum yang ada, maka akan lebih ketat. Hidupnya akan lebih. Nah, sebelum masuk ke materinya, nanti coba bagi mengetahui terlebih dahulu sejauh mana pengetahuan kalian tentang halal dan haram. Sejauh mana dulu. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti coba diskusi awal sebelum nanti masuk ke materi apa yang harus diketahui tentang halal dan haram. Ya, ini perlu dulu katanya. Nanti beberapa pertanyaan akan dulu berikan di kertas ini. Silakan tulis untuk nama masing-masing anggota kelompoknya. Di kertas itu silakan tulis nama anggota. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang definisi halal itu apa, haram itu apa menurut bahasa kalian sendiri? Kita tahu ya, halal itu haram seperti itu. Nah, coba tuangkan itu bisa kalian semua mengatakan halal itu apa, haram itu apa. Beri tahu. Jadi masing-masing kelompok perwakilan untuk menyampaikan. Kalau ada yang sudah selesai, kita belajar untuk berani ya, berani.
Sudah? Sudah? Baik, salah satu halalnya dulu, halalnya salah satu halal, yang halal, jadi halal. Nah, ini kan, nah, Bapak coba dibaca perwakilan di kelompoknya, baca itu saja halal adalah baca. Halal adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam agama Islam. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam. Ya, untuk kelompok ini sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam. Untuk yang lainnya ini bisa saling isi. Ini adalah halal adalah suatu hal yang apabila dilakukan bisa mendapatkan hukuman. Atau beda, definisinya masing-masing kelompok kan. Coba kelompok yang lain. Yang lain. Kalau yang lain mana? Di belakang. Sudah. Antara yang mana dulu? Kalau sudah. Sudah boleh dibaca. Halal. Halal itu artinya bebas atau melepaskan begitu ya. Bebas misalkan makanan itu bebas dikonsumsi begitu ya. Maksudnya bebas atau membebaskan atau kelompok yang lain masih ada mungkin yang di sebelah sana satu lagi hal itu nanti kita simpulkan kalau kenapa lakukan atau mengkonsumsinya boleh melakukannya mengkonsumsinya begitu ya. Baik, masing-masing kelompok memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana definisi halal itu. Kalau kita lihat halal ya, halal itu ketika dalam Islam bisa didefinisikan atau diartikan sesuatu yang diizinkan. Jadi diperbolehkan. Jadi ada yang mengatakan diperbolehkan yang kelompok mana tadi ya? Iya. Diperbolehkan dalam ajaran Islam seperti di makanan, minuman, pakaian, dan perilaku. Di makanan, minuman, pakaian, dan perilaku. Sedangkan untuk yang kedua haram atau sesuatu yang dilarang atau kebalikannya hal yang halal diperbolehkan, hal haram yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip agama. Ini definisi dari halal dan haram. Jadi ada beberapa kelompok tadi kita simpulkan ternyata definisinya kurang lebih seperti ini. Yang sini diperbolehkan, yang sana tadi bebaskan atau membebaskan ya, bebas. Kemudian yang di belakang tadi makanan, minuman yang bisa dikonsumsi begitu. Jadi definisinya bisa kita ambil kesimpulan seperti ini. Jadi sesuatu yang diizinkan dalam Islam
mengetahui mana makanan yang halal dan haram, minuman yang halal dan haram, dan yang kedua adalah perilaku yang halal dan haram, sehingga kita tahu nanti bagaimana kita bisa memilah makanan dan minuman dan perilaku, sehingga perilaku kita tidak terhindar dari perilaku yang buruk, yang haram, yang nantinya dijauhi. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan kedua, nanti bisa ditutup. Nanti definisi halal dan haram. Yang kedua adalah tuliskan contoh. Tuliskan contoh. Boleh satu, boleh dua, nanti kita bisa sebutkan. Tuliskan contoh perilaku yang termasuk perbuatan haram. Ya. Dan dalam perilaku yang termasuk perbuatan haram. Kalau tadi di tempat duduk, menjelaskan hasil diskusinya. Kalau perilaku yang jadi ada jawabannya yang cukup menarik dari ya. Karena sudah mulai balik ya, sudah mulai balik, sudah mulai dewasa. Ada jawabannya yang cukup menarik di sini. Perilaku yang haram, kemudian itu ada pacaran, kemudian berbuat zina. Pacaran dan berbuat pacaran itu sesuatu yang memang diharamkan di dalam agama, karena di sana tadi hubungannya adalah dengan zina tadi, pacaran berbuat zina. Makanya
balik, sudah mulai dewasa, sudah mulai tanda-tanda mulai sudah mantap, habis itu belajar lagi. Pasar-pasaran itu ya, otomatis matanya habis zina, tangannya zina, pikirannya juga habis zina dan sebagainya. Kemudian si juga jawabannya juga sangat ketat. Usia sejahil gitu ya. Nah, menjaga dari sini. Kalau yang lain, ada lagi haram, ada lagi ini kalau menyakiti lagi tiga. Yang pertama adalah mencuri yang bukan milik kita, mencuri ya. Dua, dan berkata kasar. Baik, mencuri yang bukan milik kita itu juga termasuk perbuatan yang haram. Dan mencuri itu banyak sekali jenisnya, mulai dari mencuri jual beli kebun tetangga sampai mencuri uang sampai korupsi. Ya, korupsi para pejabat korupsi yang perilaku haram. Kita lihat di contoh makanan halal dan haram. Yang pertama, daging ayam. Kita kaji secara agama dan kaji secara kesehatan. Makanya tadi kita belajar fikih, yang pertama fikih, yang kedua itu syariat. Yang pertama, ayam kenapa dijadikan sebagai makanan yang halal? Karena yang pertama sumber protein, kemudian memiliki gizi yang cukup, kaya akan nutrisi dan sebagainya. Dan dikatakan halal apabila cara penyembelihannya itu juga dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal seperti apa? Cara yang halal menurut agama kita, maka cara penyembelihan yang halal adalah dengan menghadapkan hewan yang akan kita sembelih ke arah kiblat dan dengan menyebut asma Allah. Ada yang Allah Akbar, ada yang lain. Itu yang secara syariat atau secara hukumnya adalah dengan membaca asma Allah. Ada yang kita Allah Akbar, ada yang lain asma Allah. Terkadang ada sedikit perbedaan dan perdebatan. Kalau kita belajar agama Islam lebih jauh lagi, itu ada yang namanya belajar agama secara filosofi, secara filsafat. Ada yang mengatakan di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran, ketika disembelih, yang menyembelihnya adalah salah satunya adalah orang Muslim membaca kalimat lafal Allah. Ada lagi yang ketiga adalah ahli kitab. Ahli kitab di sini ditafsirkannya sangat beragam. Ahli kitab itu sebagai ahli kitab agama Islam atau ahli kitab yang non Muslim. Karena orang-orang Nasrani itu disebut sebagai ahli kitab.
pada masa itu. Dan ini menjadikan kebingungan di antara kita. Nah, kalau kita semuanya itu berjalan selanjutnya, sebetulnya yang kalau siapa kita yakini saja ketika kita membeli ayam di pasar yang menyembelihnya orang Islam, maka insya Allah halal. Kalau kita belajarnya filosofi filsafat seperti itu dengan ahli kita, nanti takutnya kita terjerumus yang menyembelih orang Kristen, akhirnya jadi halal. Karena itu perlu pembahasan yang jauh. Ilmu kalian belum sampai ke sana. Jadi ini untuk penjelasan saja, bahwa terkadang menjadi kesempatan kita penyembelihan. Yang pertama adalah amal yang jual ya. Kemudian selain penyembelihannya dengan cara yang halal, menyembelih Allah, ada proses pengolahannya. Proses pengolahannya ayam harus dijual dengan cara yang bersih dan digiling sesuai dengan Islam. Kemudian penyembelihan ayam tadi selain menghadap ke arah kiblat juga jangan sampai memotong lehernya putus. Itu juga diharamkan. Jadi hanya memutus saluran ini putus sehingga ayamnya langsung bisa mati begitu. Terus begitu. Kan ada kalau kita menyembelih ayam kan ada seperti kerongkongan di sana ya. Nah itu yang putus itu. Jangan sampai lehernya itu putus. Kalau sampai putus nanti bisa menyebabkan ayam itu matinya tidak dengan cara yang baik, diteriakan sebagai yang haram, karena tidak dengan cara penyembelihan yang benar. Ya, yang kedua, sayur-sayuran sebagai sumber serat yang pertama bebas dari zat haram dan banyak sekali aneka pilihan jenis sayuran. Nah, sekarang ini sayuran itu sekarang mengalami proses yang sedikit berbeda dengan pengolahan sayuran pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu tidak menggunakan pestisida dan sebagainya. Sekarang menggunakan pestisida disemprot, pupuknya juga sudah kimia dan sebagainya. Dan diyakini seperti ini. Segala sesuatu yang berupa sayuran ditanam secara ikutan tepat dan dipanen dengan tepat, maka sayuran itu pasti mengandung racun. Jadi ketika sayuran diprosesnya cepat banget, gitu 1-2 hari kok sudah 1-2-3 hari kok sudah besar, dipastikan sayur itu sudah mengandung racun karena sudah caranya mengandung unsur-unsur kimia yang berbahaya. Sayur itu halal kan? Halal, tapi bisa masuk haram apabila di dalamnya sudah mengandung zat-zat yang bisa membahayakan. Ketika kita membahayakan sesuatu yang membahayakan tubuh kita, itu kriteria haram memukul badan kita, miris-miris sama itu kan menyakiti tubuh. Segala sesuatu perilaku yang menyakiti tubuh maka menjadi diteriakan jika terberikan seperti perilaku yang haram. Nah, sayuran ini hati-hati ketika membeli sayuran. Ada beberapa pendapat juga seperti ini. Ada ulama yang berpendapat semangka saja, ada yang berpendapat seperti ini. Semangka saja itu bisa haram. Padahal semangka itu halal ya. Terus ada yang bertanya, kenapa itu bisa haram semangka? Semangka itu halal. Bukan cara mendapatkan semangkanya dalam mencari, bukan. Tapi semangkanya itu sudah mengalami proses rekayasa. Tapi ini masih berbeda pendapat ya. Ada yang dua pokoknya halal, masih berbeda pendapat. Kenapa ulama itu mengatakan bahwa semangka itu haram? Karena sudah
ada berpendapat seperti itu haram. Kenapa haram? Nah, karena setelah matang makanya tidak ada bijinya. Ketika semua makan di seluruh dunia seperti itu tidak ada bijinya, terus besok nanamnya pakai apa? Ketika kita besok mau makan semangka lagi sudah tidak ada bijinya, terus kita memproduksinya lagi bagaimana? Itu juga ternyata rekayasa itu bisa menimbulkan sesuatu yang haram. Ini yang ini merupakan pendapat dari Islam, dan pendapat itu bisa benar bisa salah. Ketika benar dan salah ini ditemukan, nanti harusnya yang bertemu adalah ulama-ulama se-Indonesia. Nanti akan membuat sebuah kesepakatan ini ya. Sama seperti rokok, ada yang halal, ada yang mengatakan haram. Maka nanti ada fatwa. Ada fatwanya yang mengatakan makruh, ada fatwanya yang mengatakan haram. Karena yang haram sebelum rokok itu kan masuk dalam tubuh, zat-zatnya berbahaya bagi tubuh, maka itu berbahaya bagi tubuh haram. Karena rokok itu kan tidak pernah diharamkan oleh Nabi saat itu, maka jangan pernah mengatakan haram itu juga. Karena dengan adanya rokok ini ada pabrik yang luar biasa menghasilkan devisa negara yang sangat banyak. Jadi pendapat ini harus kita pahami dulu. Jangan sampai kita menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kita harus bijak-bijak. Ya, ini sayuran buah-buahan tadi ada apel, jeruk, pisang, anggur. Dan dari buah-buahan ini semuanya halal. Tetapi ketika nanti sudah difermentasi, kalau sudah difermentasi akan menimbulkan zat yang namanya alkohol. Zat yang namanya alkohol. Dan buah-buahan yang sudah difermentasi ini menjadikan menimbulkan ada alkoholnya. Alkohol ini otomatis haram. Sudah semakin paham ya, bagaimana halal dan haram itu ternyata cakupannya luas. Yang kita pelajari ternyata luas. Apa yang terkadang kita lihat halal bisa saja haram. Yang haram melihat yang haram ternyata halal. Jadi dalam surat Al-Maidah Bismillahirrahmanirrahim, Harimat alaikumul maitatu wadamu walasmul khinzir. Khinzir adalah babi yang pertama diharamkan dalam agama Islam. Yang kedua tidak suci. Tidak sucinya karena apa? Tidak babi itu salah satu binatang yang bahkan ketika di Australia itu ada peternakan babi. Itu ya. Babi itu kan kalau keluar kotorannya itu sembarangan itu ya. Kotorannya sembarangan. Dan baunya itu luar biasa. Ketika kotorannya itu dicampur dengan makanan, maka kotorannya pun dimakan sama dia. Kita hal yang tidak ya. Kok itu sampai dimakan sama manusia? Ini contoh. Begitu dan banyak menimbulkan polusi udara dan sebagainya, aromanya luar biasa. Kemudian dicampur dengan kotorannya, dicampur dengan makanan, ulat begitu, itu pun masih dimakan sama. Itu kan hal yang sangat menjijikan. Kemudian yang ketiga adalah resiko kesehatan. Mengkonsumsi daging babi menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Jadi gini, ada orang-orang Nasrani terkadang berdebat dengan orang Muslim. Kan habis dimasak, otomatis cacingnya di dalam sudah mati gitu kan. Di dalam agama Islam kita yakin bahwa
yang di dalam Al-Quran yang tidak diperbolehkan, maka tidak boleh dimakan. Dan menurut penelitian, ketika daging itu sudah dimasak dengan suhu seberapapun, daging babi itu sudah dimasak dengan suhu berapapun, itu cacingnya kalau di mikroskop tahu ya, jadi kelihatannya mati, tapi sebetulnya hanya pingsan atau ngambuk. Ketika nanti dalam suhu tertentu di dalam tubuh kita, masuk dalam tubuh kita, dalam lambung kita, bisa hidup lagi di dalam sini. Dan itu pasti akan membahayakan tubuh kita. Itu ya, dalam yang sangat menjijikan gitu ya. Itu babi. Kemudian ada sesuatu yang terkadang dianggap oleh kita sesuatu yang menjijikan, kemudian haram, tetapi tidak haram. Contohnya itu adalah duk. Duk itu binatang melata seperti buaya, seperti biawak, tapi itu hidupnya di padang pasir. Bisa dibayangkan ya seperti apa? Itu ya, seperti biawak kecil itu, tapi seperti buaya. Itu namanya duk. Dan makanannya bukan makan daging. Dan itu tidak termasuk golongan yang haram. Namun Nabi belum pernah mengkonsumsinya, dan Nabi tidak pernah mengharamkan. Tidak seperti ini. Itu haram, itu Nabi tidak. Itu boleh dimakan, tapi Nabi belum pernah memakan. Mungkin karena kan Nabi manusia, seorang muslim. Sesuatu hal yang di tengah-tengah antara halal haram atau tidak. Itu juga namanya hewan duk. Bisa nanti kalian browsing di internet nanti hewan duk seperti apa. Kemudian alkohol yang pertama kenapa diharamkan, karena yang pertama memabukkan itu menghilangkan kesadaran. Kalau sudah hilang sadar, apa yang diucapkan semaunya sendiri. Perilaku yang ditimbulkan juga semaunya sendiri. Kemudian yang kedua, terlarang dalam agama Islam. Sangat dilarang dalam agama Islam. Memabukkan itu alkohol itu yang memabukkan itu menghilangkan akal jernih kita, akal sehat kita. Orang yang sudah meminum alkohol, apapun sudah di luar kendali pikirannya. Sudah pernah melihat orang yang itu mabuk minuman keras, ucapannya bagaimana? Semuanya sendiri kan? Kalau mau pukul orang ya semuanya sendiri kan? Mau pukul orang, mau menendang orang, pokoknya itu karena sudah di luar batas wajaran, sudah di bawah akal sehat, sudah istilahnya pikiran tak kemana. Orang yang sudah mengkonsumsi alkohol. Kemudian orang yang terbiasa minum alkohol, ini beberapa kasus di rumah sakit, dokter mengatakan begini, orang yang terbiasa mengkonsumsi alkohol, ini disuntik ke angel atau disuntik ke angel. Dua, ketika diinfus itu pun susah. Mau dimasukkan obatnya ya, itu susah. Karena di dalam udara kita, di dalam urangannya itu sudah terkontaminasi dengan zat alkohol. Dan sulit ketika punya penyakit. Jadi sembuh. Ini obatnya langsung sembuh. Obat yang masukkan di sini mau menyehatkan, di sini itu taruh dengan alkohol itu kan. Akhirnya yang tadinya mau menyehatkan malah itu di tubuhnya malah dilakukan. Ini
kamu jangan pernah mencicipi alkohol yang seperti apa? Minumnya berarti ya, sampai cicipi walaupun itu cuma sekedar. Dan alkohol ini diawali pertama kali itu dengan biasa rokok. Coba cicipi rokok. Rokok itu kata orang pemabuk itu rokok adalah sebagai pintu utama sebelum mengkonsumsi alkohol. Kalau sudah terbiasa mengkonsumsi alkohol, sudah tidak puas lagi maka mengkonsumsi narkoba. Jadi jalan atau pintu pertamanya adalah merokok. Saya laki-laki sebisa mungkin sampai itu sebagai pintu, ya, pintu minuman keras dan pintu makanan haram pakai maitatu. Beriman ada hukum maitatu. Mait itu bangkai. Bangkai yang dimaksud bangkai bukan hanya yang berbau menyengat hasil, itu bukan ayam ditabrak terus mati, itu sudah bangkai. Walaupun masih tegar langsung mati loh, terus langsung mati, itu bangkai. Kemudian kambing, pagi-pagi kambingnya sebenarnya apa? Terikat, istilahnya apa ya? Kalau di sini ya, demam ya. Terikat ujung-ujung terus letak, maka itu termasuk juga bangkai. Maka haram untuk dicuci, karena nanti akan menimbulkan kerusakan pada tidak layak konsumsi, kesehatan mengandung bakteri dari virus yang berbahaya. Jadi diharapkan kita mengkonsumsi bangkai hukumnya haram. Yang ketiga adalah perilaku haram. Kita bahas dari beberapa tadi perilaku haram yang sudah dijelaskan di depan oleh Bapak. Jadi perilaku haram itu yang pertama tindakan ucapan yang sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya berbakti kepada orang tua, berbakti sesama. Contoh perilaku haramnya sholat, Al-Quran, membantu orang yang kesusahan, bertutur kata yang baik, itu termasuk yang haram. Yang kedua perilaku haram, tindakan, ucapan, dan sikap yang dilarang dalam Islam, seperti tadi berbohong, seperti tadi ya, dan melakukan kekerasan. Perilaku haram. Contoh perilaku haram, menyakiti orang lain. Yang ada beberapa yang dilarang, jelas menyakiti perasaan, menyakiti hati, apalagi sampai menyakiti sampai mukul, cubit dan sebagainya. Itu contoh perilaku yang haram. Itu perilaku kecil, hanya cium itu bukan perilaku kecil, tapi sudah menyakiti orang lain, menyakiti orang lain walaupun yang kecil. Perilaku setetes alkohol pun setetes itu juga boleh. Yang cubit boleh kecil itu perilaku haram. Tidak lain. Buat curang tahu curang, dodolan curang. Itu yang curang bukan pemainnya tapi wasitnya misalkan. Itu perbuatan wasitnya itu ya curang. Yang haram adalah perilaku haramnya adalah wasit yang bukan pemainnya. Kemudian tindakan merugikan diri sendiri. Tadi bisa mungkin hindari rokok karena merugikan diri sendiri. Nabi Muhammad tidak mengharamkan rokok, tapi Nabi Muhammad enggan dan tidak mau masuk rumahnya orang walaupun tidak sedang rokok, tapi di dalam ada tembakau.
Jadi Nabi pernah itu mau main ke rumah salah satu tetangganya, sahabatnya. Tetapi sahabatnya itu kata Nabi sedang membawa sebuah bungkusan yang isinya adalah tembakau. Nabi Muhammad tahu kan soal tembakau, padahal itu masalahnya itu dalam hati Nabi padahal itu masalah, dan Nabi itu mengurungkan niatnya untuk bermain bertamu di tetangganya. Padahal itu masalah. Karena kalau rokoknya sampai dihilangkan, Nabi kira-kira ini salah satu. Lihat saja tembakaunya, Nabi saja tidak mau sampai ke orang yang maka pentingnya kita untuk kita mencintai orang. Kita nanti di sana, dia lihat kita termasuk golongan umatnya Nabi kan masih. Kalau misalkan begini dia lihat, apa yang golongan saya yang tidak merokok itu nanti tidak akan sama nanti itu bukan sendiri. Sama yang golongan saya dengan saya yang tidak merokok itu bukan sendiri juga. Kalau nanti Nabi memilihnya golongan yang tidak merokok, selamat kan? Ini contoh. Nabi tidak mengharapkan, tetapi Nabi tidak. Dan hukumnya rokok itu adalah memasukkan zat-zat berbahaya, nikotin dan sebagainya, ada zat karbon dan sebagainya, masuk dalam tubuh, paru-paru dan sebagainya, nanti mulai kita pola dan sebagainya terinfeksi. Itulah yang menyebabkan maka beberapa ulama mengatakan rokok itu akan menyakiti atau merusak kesehatan. Sekarang perbedaan halal dan haram. Bedanya halal sesuatu yang diizinkan diperbolehkan dalam agama Islam, yang boleh, pokoknya boleh. Dua, haram sesuatu yang dilarang dan tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Konsekuensinya apa? Halal akan mendatangkan keberkahan, sedangkan haram akan berarti kepada dosa dan hukuman. Halal dan haram itu hanya ada di dunia. Halal dan haram itu hanya ada di dunia. Ketika nanti sudah kita tinggal di surga, semuanya akan menjadi halal. Itulah yang dijadikan Allah. Ketika di surga nanti sudah tidak ada lagi perkara haram, semuanya sudah halal. Jadi kalau kita sebutkan, kalau kita ingin masuk dalam surga, sekarang tinggalkan semua perkara yang haram supaya nanti kita mendapatkan ada surga. Di sana kita nyicipi, jangan nyicipi dulu di dunia, tapi nanti nyicipinya di Allah. Khamar atau minuman keras, khamar atau minuman keras di dunia itu haram. Khamar itu haram, minuman keras itu haram. Tapi ketika nanti di surga diperbolehkan oleh Allah meminum khamar itu seperti apa saja. Khamar di dunia dan khamar di surga itu berbeda. Kalau khamar di dunia memakruhkan, menghilangkan akal, tapi kalau di sana segar, enak, apalagi menyejukkan tubuh, enak, segar, menyejukkan. Bedanya ya khamar di dunia dan khamar di sana. Di sana tidak memakruhkan, jadi tidak ada lagi kata haram. Karena sekarang tidak perkara haram supaya nanti mendapatkan termasuk narkoba, termasuk yang lainnya. Tapi babi pun dulu itu dari babi di sana dihalalkan. Pokoknya segala sesuatu yang diharamkan di dunia di surga itu jadi dan di surga tidak ada lagi perintah untuk sholat. Di surga tidak ada lagi perintah untuk berpuasa. Terus di surga itu apa? Di surga itu hanya isinya adalah dengan nikmat.
nikmat dan nikmat. Mau makan apapun, mau berlaku bertindak, mau seperti apa, mau lari-larian atau minum semua dibayarkan ya. Pokoknya, tapi jangan dibayarkan mau di sana dan mau di sini. Ya. Dan salah satu ciri tanda orang yang masuk ke surga, salah satunya adalah satu punya orang. Jadi yang pertama adalah ucapan. Di surga tidak ada lagi ketemu dengan teman, hey bro, hey sis, ada kata-kata kayak anak yang sekarang lagi mabar, main bareng, orang kan mendengarkan dari balik jendela, dari balik tembok, dari ngomong kan, apa-apa tuh. Kalian sadar kan? Lihat, itu merupakan salah satu cerminan bukan contoh itu. Contoh itu ketika berbicara adalah berbicara yang baik. Ketemu yang assalamualaikum, sahabatku, laki-laki kita, sahabat laki-laki. Bagaimana kabarnya kita bertemu di sini? Bahasanya seperti itu. Dulu, dari apa gitu ya? Itu bagi cerminan. Jadi kita bisa melihat apakah perilaku kita sudah mencerminkan sebagai perilaku penghuni surga atau salah satunya adalah dengan meninggalkan perkara yang lakukan perkara yang Islam menjaga hal Islam ini adalah yang pertama kesehatan, kedua keberkahan, dan yang ketiga adalah moralitas. Mari kita menjaga diri kita untuk selalu melakukan perbuatan yang halal sehingga perbuatan yang terima kasih. Kita akhiri dulu kegiatan kita pada pagi ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.